Silakan Pak Fahri. Mantap. Mari. Ya. Terdengar suara saya? Ya, Pak. Oke. Ya, Pak, terdengar, Pak. Nah, yang pertama untuk pasca ya. Jadi harus dibedakan antara bangsa dengan negara. Di dalam pengertian ilmu-ilmu sosial. Memang sering sekali orang mengatakan tentang nation state. Gitu. Negara bangsa. Sebenarnya secara konseptual, negara dan bangsa itu berbeda. Bangsa itu adalah sebuah komunitas luas yang diikat oleh solidaritas yang bersifat emosional. Lalu ada keikhlasan di situ. Itulah yang disebut dengan komunitas bangsa. Jadi kalau misalnya, nah kebetulan sekali ini, Pasca adalah bupati atau wali kota ya? Wali kota, Pak. Wali kota Palu, itu ketika Palu digoncang, itu seluruh masyarakat lainnya atau bagian-bagian dari bangsa lainnya itu menyampaikan simpati. Bahkan kemudian turun untuk segera memberikan bantuan. Besar atau kecil itu tidak penting. Nah, itulah yang disebut dengan solidaritas yang didasarkan kepada semangat kebangsaan. Jadi bangsa itu adalah sebuah komunitas besar yang diikat ya. Yang ikatannya itu lebih pada sektor-sektor yang bersifat non teknikal. Ini ya dasarnya adalah apa yang dikatakan oleh Benedict Anderson dengan frasa dia yang terkenal imagined community. Jadi nation as an imagined community. Jadi bangsa yang merupakan masyarakat ya yang kita bayangkan seakan-akan mereka adalah bagian dari kita. Itulah yang disebut dengan bangsa. Nah, negara itu adalah lembaga eksekutif yang tegaknya itu kepada bangsa yang legitimate. Bangsa yang absah. Nah, bangsa yang absah itu adalah bangsa yang wilayah-wilayahnya hal-hal yang partikular dari dia, lalu kemudian undang-undang yang mereka buat itu recognized internationally. Jadi diakui secara internasional, apalagi kemudian masuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa misalnya. Nah, state ya atau negara itu adalah lembaga eksekutif yang dasar keberadaan dia itu terletak pada bangsa. Gitu. Lalu kemudian negara itu dibedakan dengan pemerintah. Kalau pemerintah itu bisa kita katakan pemerintah Jokowi. Dari tahun berapa? 2014 sampai dengan 2019. Lalu kemudian sekarang ini 2019 sampai dengan 2024. Misalnya, itu namanya pemerintahan Jokowi. Atau di dalam bahasa Inggris, misalnya kita bisa disebut sebagai Clinton administration, pemerintahan Clinton. Lalu kemudian, yang baru-baru ini di Amerika kita sebut dengan Trump administration. Jadi pemerintahan Trump, gitu. Nah, sementara negara itu adalah lembaga otoritas yang permanen. Yang kemudian kekuasaannya itu meliputi ya semua hal-hal yang bersifat administratif. Misalnya kelahiran kita itu berkaitan dengan negara. Sebab kemudian
ya, kita lahir, lalu kemudian nama kita yang diberikan orang tua, tahun berapa kita lahir itu tercatat, gitu, secara administratif. Lalu yang kedua, ketika kita meninggal pun itu tercatat. Nah, jadi negara itu sebuah lembaga yang bersifat permanen. Makanya kepala pemerintahan dengan kepala negara itu bisa berbeda di dalam pemerintahan, tergantung dari sistem politiknya. Seperti di Malaysia, misalnya, ada kepala negara, tetapi dia bukan kepala pemerintahan. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Nah, jadi ini yang harus kemudian kita bedakan, gitu. Nah, siapa tadi wali kota? Pasca, ya. Pasca itu adalah part of the state agent, gitu. Pasca itu adalah bagian dari agen negara pada tingkat wali kota, gitu. Dia kemudian memimpinnya sebuah wilayah administratif yang merupakan bagian dari negara as a whole secara keseluruhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang dinasti tadi. Jadi dinasti itu secara hukum tidak apa-apa sebenarnya. Tidak ada pelanggaran apapun, gitu. Nah, problemnya itu adalah problem etik, gitu. Problem etiknya itu adalah begini. Kalau seseorang, gitu, menjadikan anaknya pemimpin partai, atau mengajukan menjadi pemimpin daerah, atau mengajukan jadi apa lagi? Jabatan-jabatan publik lainnya, maka seharusnya anaknya, ya, anak sang pemimpin itu harus contested, gitu. Jadi dia harus tested, ya. He must be publicly tested. Dia he or she, atau kita balik, she or he, ya, must be publicly tested, ya, in a fair game. Dia harus teruji di dalam suatu kontestasi yang bersifat fair, yang bersifat jujur, bersifat adil, dan segala macam yang ada, gitu. Nah, apa yang kemudian kita lihat sekarang ini itu lebih banyak, ya, dukungan diberikan karena kebesaran nama sang ayah, gitu. Jadi sebenarnya mereka belum tentu petarung, gitu. Belum tentu petarung, tetapi dia bisa muncul di situ karena fasilitas non teknikal. Jadi modal sosialnya itu sudah ada karena dia merupakan anak, ya, dari seorang pemimpin di situ. Nah, tiba-tiba, ya, seseorang yang belum teruji bisa misalnya menjadi calon anggota DPR, bisa menjadi calon wali kota, bisa menjadi apa saja yang ada, yang sebelumnya mereka tanpa ayahnya orang tidak kenal, gitu. Nah, disinilah yang disebut dengan problem etis, gitu. Ketika orang tidak dikenal sebagai politisi, orang tidak dikenal dengan pernah melakukan kepemimpinan, maka pertama-tama orang itu harus menunjukkan dulu kemampuan kepemimpinannya. Nah, ada juga yang berlangsung pada partai. Karena ayahnya atau omnya yang membangun partai, maka anaknya dengan mudah menjadi calon anggota DPR atau dapat posisi-posisi tertentu di dalam partai politik tanpa kemudian dia mengalami proses ini being tested, ya, diuji, ya, pada tingkat publik tentang kemampuannya, gitu. Jadi lebih merupakan andalannya itu adalah andalan dukungan secara tidak langsung atau bahkan mungkin langsung dari orang tuanya sebagai pemimpin politik, gitu.
Nah, di dalam konteks inilah kemudian menjadi problematik. Nah, menurut saya, kalian mengikuti pendidikan ini, pendidikan apa namanya, politik milenial namanya ya. Namanya apa ini? Sekolah Politik Amanat Institut. Sekolah Politik Institut. Sekolah politik ini itu menunjukkan kalian mengikuti sebuah proses ya yang adil, mengikuti sebuah proses yang fair, sehingga kemudian ketika kalian itu nanti ya someday elected ya terpilih menjadi pemimpin, itu karena kalian sudah berproses dari bawah, kalian sudah teruji memimpin, teruji memperdebatkan ide-ide serta gagasan-gagasan. Nah, umumnya anak-anak para pemimpin itu idenya tidak ada. Maksud saya bukan tidak ada, pasti ada. Tetapi tidak dikenal oleh publik. Tulisannya pun tidak ada, misalnya. Apa pernah menulis di koran, apa pernah menulis kolom, misalnya di majalah, atau pernah membuat makalah, atau pernah membuat apa gitu. Kalau itu semua tidak ada, tiba-tiba kemudian mereka tampil menjadi ketua DPR misalnya, tetapi kita belum pernah mendengar pidatonya, misalnya, maka itu secara etis bersifat problematik, gitu. Nah, jadi orang harus tested, gitu. Kalau Anda menjadi anggota DPR, Anda harus turun ke lapangan. Nah, kalau Anda tidak turun ke lapangan, tetapi Anda itu di apa namanya itu ya, di karbit misalnya, maka you are not a real leader. Gitu. Kalian bukanlah pemimpin yang real, gitu. Tidak turun ke lapangan hanya karena orang tuanya pemimpin partai, pemilik partai, maka dia kemudian dibantu untuk mendapatkan kursi di DPR. Nah, itu yang saya katakan secara etis secara etis bersifat problematik, gitu. Nah, sementara kalian ini harus begadang, harus membaca buku dan apa namanya berdebat di dalam sekolah ini, sekolah politik ini, dan itu karena orang tua kalian bukan siapa-siapa, misalnya, belum tentu kalian mendapatkan akses. Nah, tetapi kalian akan jauh lebih matang kalau memimpin dibandingkan dengan mereka-mereka yang hanya mengandalkan orang tuanya atau saudaranya. Kira-kira begitu. Gitu. Oke, yang terakhir adalah apa tadi pertanyaan terakhir, moderator? Pertanyaan terakhir adalah tentang hari ini kondisi politik sudah berubah, Pak. Jadi kalau dulu tidak ada tunjangan. Bukan itu. Yang saya maksud itu bukan itu. Yang saya maksud itu adalah model, begitu. Jadi kalau misalnya saya katakan ya, seorang pemimpin partai politik itu ya membiarkan saja KPK dihancurkan tanpa ada suara, itu lagu siapa itu? Tanpa suara. Lagu pasnya apa bukan itu? Bukan, Pak. Oh, bukan. Bukan, Pak, bukan. Berapa yang 20 menit tanpa suara itu? Oh, Zamrud, Zamrud, Pak, Zamrud, Pak. Coba nyanyikan gimana, Pasha? Coba mau dengar suara kamu, Pasha? 30 menit kita di sini. Ya, asik. Tanpa suara. Dan aku benci harus jujur padamu tentang semua ini. Siap, Pak Bari. Tarik lagi, Mas. Monggo. Jadi ikutlah pasca, ya. Yang harus kalian ikut pasca itu ya. Pertama suaranya, ya. Kedua adalah potongan rambutnya yang berubah-ubah. Gitu. Oke, nah jadi apa namanya? Kalau misalnya mereka diam saja, seperti yang saya katakan tadi, para pemimpin itu diam saja, lalu kemudian demokrasi ya dibuat lebih kebebasan orang berpendapat ya
dipersempit dan para pemimpin politik diam saja, maka gitu, mereka bukanlah politisi yang benar. Gitu. Itulah yang saya katakan modelnya itu ada pada Haji Agus Salim, kepada Soekarno, kepada lain-lainnya, kepada Hatta. Nah, Hatta dan kawan-kawan, Soekarno dan kawan-kawan, Haji Agus Salim dan kawan-kawan, semuanya itu bahkan rela dipenjara oleh pemerintah kolonial Belanda karena mereka menuntut kebebasan. Bukan hanya bersuara, tetapi untuk bangsa dan negara mereka gitu. Itu kira-kira yang saya maksud gitu. Bukan kemudian sekarang berbeda, fasilitasnya banyak segala macam gitu. Itu mungkin hak mereka yang diberikan oleh negara ketika ya kemakmuran negara semakin membaik gitu. Nah, tetapi ya kalau ada politisi muda yang tiba-tiba menjadi anggota DPR, lalu kemudian uangnya banyak, rumahnya tiba-tiba menjadi bagus, patut juga kalian curigai, gitu. Sebab ya harapan bangsa itu terletak kepada kalian. Kenapa saya katakan begitu? Karena banyak junior-junior saya menjadi anggota DPR, dan saya pesankan seperti itu, gitu. Kamu harus menjaga integritas, kamu harus macam-macam gitu. Begitu masuk DPR, lupa. Bahkan kemudian ada yang ketangkep KPK. Itu gitu. Nah, terakhir saya mau mengatakan ya, dan sekaligus saya mau minta izin ya Pak saya, ada pekerjaan lain yang harus saya lakukan. Terakhir adalah yang mau saya katakan ini, bahwa ya kalian juga harus mengukur apakah ya kalian mampu menggendong kekuasaan itu. Itu adalah pertanyaan yang paling penting gitu. Saya merasa ya saya tidak kuat menggendong kekuasaan. Dan karena itu saya menjauh dari partai-partai politik. Saya tidak mau menjadi pejabat publik, ya. Karena saya merasa tidak kuat. Mungkin saya punya pengetahuan, tetapi sikap mental saya, struktur mental saya belum tentu kuat untuk menerima kekuasaan. Godaannya banyak sekali. Gitu. Nah, kalau kemudian kalian mau melihat pelajaran-pelajaran yang lain, kalian bisa melihat Nazarudin misalnya. Tahu Nazarudin kan? Tahu Pak. Tahu Pak. Ada Nazarudin, kemudian ada kawan-kawan saya kaum intelektual yang highly educated, yang sangat terdidik. Gitu. Begitu dia masuk kekuasaan, dia menjadi menteri. Berapa tahun kemudian dia masuk penjara. Itu artinya kita ya belum tentu kuat memikul kekuasaan. Nah, jadi ya saya mau mengatakan pahit-pahitnya dari awal gitu. Kalian harus siap begitu kalian masuk ke dalam dunia politik, maka mungkin 45% sikap kalian itu adalah seperti malaikat. Sebab sekali kalian berkonggalikong, sekali itu, konggalikong itu akan dipegang orang. Someday ketika dia menjadi lawan kamu, dia akan bongkar. Atau kemudian saling menutupi. Itulah yang terjadi pada kasus Novanto. Karena jaringannya begitu luas, sehingga kemudian Novanto itu dilindungi oleh banyak orang. Walaupun akhirnya dia kena. Itu ya pesan saya. Jadi once ya you determined to be a politician, sekali kalian ya bertekad menjadi politisi, maka 45% dari sikap kalian itu adalah sikap malaikat. Nah, kalau enggak, Anda akan dipegang terus dan kemudian akan dijadikan gitu, blackmail.
untuk memeras kalian atau untuk menjatuhkan kalian someday ketika kalian berkuasa atau ketika dia menjadi lawan kalian gitu. Dan itulah yang terjadi di dalam dunia politik Indonesia sekarang ini. Jadi kalau misalnya si Nazarudin itu bisa menyeret Anas ke dalam penjara, Nazarudin bisa menyeret siapa itu artis perempuan itu, Angelina Sondak, Pak, ke dalam penjara karena itu tadi, karena 45% ya dari tingkah lakunya itu bukan tingkah laku malaikat. Nah, tapi implikasinya kalau kalian seperti itu, kalian nggak begitu kaya jadi politisi gitu. Jadi kira-kira begitulah ininya gitu. Nah, jadi niatkan kalian ya, niatkan kalian berpolitik itu seperti Soekarno, seperti Hatta, seperti siapa lagi tadi saya sebut? Agus Salim. Agus Salim, ya. Seperti Natsir, seperti Host Cokro Aminoto, yang ketika mereka ini tidak selesai, tidak lagi jabatan, mereka tidak punya apa-apa. Tetapi ya orang memandangnya dengan hormat. Karena mereka adalah pendiri bangsa dan mereka tidak memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan mereka sendiri gitu. Cukup sekian ya pesan saya. Baik, Baik, makasih. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita banyak mendapatkan ilmu pencerahan dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah teruji integritasnya. Kita tadi banyak mendapatkan bukan hanya ilmu, bukan hanya wawasan, tetapi juga sekaligus nasihat. Karena itu juga yang diperlukan dalam politik. Kita perlu kompas, kita perlu selalu punya kompas etik, kompas ruhani untuk selalu bisa mengarahkan kapal politik ini ke wilayah yang lebih baik. Terima kasih Pak Fahri. Mudah-mudahan nanti bisa berjumpa. Saya juga alumni Monash University, sama-sama satu alma mater dengan Bang Fahri. Mudah-mudahan nanti bisa berjumpa di darat. Sudah hadir dari awal juga Sekjen Partai Amanat Nasional, Pak Edi Suparno, yang juga Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI. Saya mau menyapa sebelum ke Kakanda Pasha. Mudah-mudahan Pak Edi bisa menyapa kawan-kawan. Assalamualaikum Pak Edi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Ternyata dari tadi Alhamdulillah baik. Pak Edi ini sudah bersama-sama kita sejak awal. Jadi kita sudah hampir 2 jam berdiskusi di sini. Tadi ada pidato dari Pak Zul, kemudian banyak ilmu dari Pak Fahri. Nanti juga Kakanda Pasha akan menutup statement dari Sekolah Politik ini. Tapi saya pengen dengerin dulu komentar dari Pak Edi. Gimana sih ngelihat Sekolah Politik milenial yang diselenggarakan kita sore ini. Kemudian juga alhamdulillah teman-teman muda juga antusias, bertahan terus sampai sore. Dan tadi kita banyak dapat inspirasi, banyak dapat ilmu. Saya pengen dengar juga komentar dan testimoni dari Pak Edi. Silakan Pak Edi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bang Fahri Ali yang telah memberikan pencerahan dari aspek politik kepada kita semua. Adinda saya yang saya banggakan, Sigit Purnomo Said, PLT Wali Kota Palu. Ini adalah posisi yang strategis bagi seorang tokoh muda, dan saya kira ini adalah satu langkah politik yang baik untuk menuju tanggung jawab politik yang lebih besar ke depannya. Mudah-mudahan bisa terhasil untuk Adinda Pasha yang saya sayangi. Terima kasih, Kanda Sigit. Adinda Fat sebagai penyelenggara dari acara dan Sekolah Politik Amanat Institute bekerja sama dengan Millennial PAN, di mana saya menjadi pembina dari Millennial PAN. Juga teman-teman, adinda-adinda saya yang hadir di dalam Sekolah Politik Perdana, kelas perdana yang kita laksanakan pada hari istimewa Hari
Pahlawan tanggal 10 November tahun 2020. Mohon maaf, saya tetap mengenakan masker karena saya saat ini sedang berada di klinik dokter, sedang menunggu panggilan. Saya kebetulan agak lama di dokter, jadi saya mengikuti acara ini dari awal sampai dengan akhir. Adinda Pasha, Fat, dan teman-teman sekalian, tadi kita sudah mendapatkan banyak sekali masukan, pencerahan dari para pembicara kita. Semuanya baik, semuanya bermanfaat, dan semuanya berkualitas. Nah, ada yang perlu saya sampaikan di sini hanya dalam waktu mungkin 1-2 menit. Pertama, sekolah politik ini adalah sebuah gagasan yang menurut saya brilian, cemerlang, dan ini sekolah politik milenial. Jadi tujuannya adalah kita untuk membahas berbagai permasalahan politik yang memang menjadi fokus dan perhatian dari para milenial. Mereka-mereka yang punya minat di politik, mereka-mereka yang belum tahu politik, tetapi punya keinginan untuk belajar politik. Banyak yang mengatakan bahwa politik itu adalah masalah perubahan. Tetapi perlu juga saya sampaikan di sini, politik itu juga masalah hal-hal yang lain, termasuk diantaranya masalah kekuasaan. Nah, inilah yang membuat orang kemudian menjadi haus politik, ingin mendalami politik, ingin terus bergelut di dunia politik. Nah, oleh karena itu, sekolah politik Amanat Institute ini mengajarkan kita tidak hanya masalah dasar-dasar ilmu politik, itu bisa kita pelajari textbook. Tetapi kita belajar masalah politik on the move. Politik yang selalu berubah, selalu yang bersifatnya aktual. Sehingga kita bisa mempelajari kasus-kasus, kita bisa mempelajari hal-hal kegiatan politik, termasuk kasus-kasus politik aktual. Sehingga kita bisa mengetahui tidak hanya sekedar ilmu politiknya, tetapi juga etika politik. Bagaimanapun juga kita ingin melahirkan pemimpin-pemimpin yang memahami tanggung jawab, yang memiliki etika, sehingga bisa membawa perubahan dan bisa mempertanggungjawabkan kekuasaan yang mereka genggam di tangannya, yang diamanahkan oleh rakyat ataupun oleh lembaga yang memang berhak memberikan amanah tersebut. Ini yang menurut saya penting untuk kita pahami di dalam sekolah politik Amanat Institute, agar kita memiliki kader-kader pemimpin-pemimpin yang kemudian akan menjadi calon-calon pemimpin bangsa yang berkualitas, beretika, bermoral, bertanggung jawab. Tentu inilah harapan kami, dan kami yakin bahwa sekolah politik Amanat Institute ini dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang dibutuhkan bangsa kita ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti sekolah politik ini. Banyak yang kita bisa dapatkan. Mudah-mudahan kita akan bisa bertemu di lain kesempatan di mana saya akan menjadi pembicara juga. Tetapi saya ucapkan selamat kepada Fat dan kawan-kawan. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini akan membawa pencerahan dan memperluas wawasan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah ikut menyapa kita semua di sini. Nanti juga akan ada sesi spesial, sesi khusus yang menghadirkan Pak Edi sebagai pembicara. Tapi itu juga tadi komentarnya, testimoninya, motivasinya buat kita menunjukkan bahwa PAN, partai yang dipimpin oleh Pak Zulhas dan juga Pak Edi, ini terbuka nih untuk anak-anak muda. Nah, ini kita hampir menjelang akhir dari sesi sekolah perdana sekolah politik Amanat Institute dan Milenial PAN ini. Saya berikan kesempatan buat Kakanda Pasha. Tadi pertanyaannya sudah banyak, tapi mungkin juga bisa ditutup dengan motivasi buat anak-anak muda agar nasionalisme itu diwujudkan ke dalam aksi nyata. Apapun bentuknya, apapun karyanya, tapi Indonesia ini butuh anak-anak muda. Dan itu tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Edi, bahwa kita harus belajar politik on the move. Bahwa politik itu bukan sekedar sesuatu yang ya dibilang sama orang sekarang politik itu nggak asik, politik itu kotor, tapi politik itu bisa membuat satu perubahan, dan kalau kita ikut di dalamnya, kita bisa jadi aktor-aktor perubahan itu. Silakan Kakanda Pasha sekaligus juga memberikan closing statement dan memotivasi kita semua di sini. Baik, terima kasih Dinovat. Saya kira tadi saya akan coba jawab sekaligus saya korelasikan dengan closing statement saya. Kalau saya nggak salah tadi dari ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kemudian usia yang paling tepat dalam rangka membangun jiwa nasionalisme. Saya kira di dalam Islam ya ada hal yang menjadi
patokan ya, di mana akil balik itu juga menjadi salah satu dasar kita untuk dalam rangka bagaimana menentukan sikap ya, menjaga etika kita dalam berkehidupan sosial. Ya. Akil balik itu dikatakan sudah dewasa. Nah kalau pertanyaan tadi, kapan sih usia yang paling ideal untuk membangun jiwa nasionalisme? Memang tadi saya sampaikan di awal bahwa jiwa nasionalisme ini kemudian bukan sesuatu yang kita dapatkan di sekolah. Nasionalisme itu secara sadar, ya, karena ini kaitannya dengan jiwa yang ada di dalam diri kita sebagai anak bangsa atau anak, kalau Pan bilang anak-anak matahari, yang betul-betul menyadari bahwa kita ini bukan persoalan pamrih, tapi bagaimana kemudian kita berterima kasih kepada khususnya para pendiri negara kita, para pendiri bangsa yang begitu sulit dalam rangka memperoleh kemerdekaan, sehingga kemudian paling tidak dengan kita telah sadar atau kita secara sadar memahami betul bagaimana kemudian pentingnya membangun jiwa nasionalisme ke depan itu semata-mata untuk bagaimana kemudian menjaga persatuan dan kesatuan kita sebagai putra-putri bangsa yang juga menjadi harapan bangsa kalau kata Bang Fahri Ali tadi ke depan. Yang kedua tadi adik saya mengatakan bertanya kalau saya tidak salah tadi bagaimana kemudian kami menjalankan roda perekonomian. Saya pernah berbicara di beberapa forum, saya simpulkan saja bahwa sesungguhnya pemerintahan itu dibekali 3 mukjizat. Saya katakan mukjizat, saya pinjam kata mukjizat di Indofat. Saya pernah juga sampaikan itu di Amata Institute kalau saya nggak salah. Bahwa bagaimana pemerintah ini sebenarnya kami ini tinggal menjalankan saja roda pemerintahan termasuk yang disebut dengan roda perekonomian. Karena kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat, hajat hidup orang banyak. Tadi saya kembali kepada 3 mukjizat bahwa bagaimana pemerintahan itu ini di semua tingkatan, tidak hanya di tingkat wali kota, bupati, gubernur, tapi bahkan sampai ke tingkat presiden yang hari ini kepala pemerintahan kita. Pemerintah dibekali dengan yang namanya kewenangan dalam rangka menyusun anggaran, yang notabene anggaran juga bersumber daripada rakyat. Yang kedua kami dibekali dengan mukjizat sumber daya manusia, di mana kami diberikan kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang kemudian bisa menjadi perangkat kita dalam rangka mengoptimalisasi kerja-kerja kita dalam rangka menuju atau mencapai yang disebut dengan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Yang terakhir, mukjizat terakhir adalah kami dibekali dengan aturan. Nah inilah saya kira produk atau hal-hal yang kemudian kita rasakan dampak daripada sebuah kemerdekaan. Bahwa 3 poin yang tadi yang tadi saya sampaikan, bahwa kami yang hari ini kebetulan duduk sebagai kepala daerah gitu kan, ini betul-betul tinggal menjalankan apa yang menjadi tugas yang tertuang dalam visi dan misi yang kita rencanakan pada saat kita mengikuti proses demokrasi atau yang kita sebut dengan pilkada. Nah, kembali kepada closing statement tadi di Indofat, saya kira kalau kita coba rangkum nasionalisme, patriotisme dan kepemimpinan bangsa, pendapat kami bahwa ini adalah instrumen yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap jiwa daripada putra-putri bangsa kita ini. Sederhana saja, kenapa kok Pasya harus meninggalkan dunia industri musik selama 5 tahun terakhir hanya untuk tadi kalau kata Bang Fahri Ali yang kita tahu betul kemampuan kapabilitas beliau ya, yang tentunya juga sangat mungkin untuk menjadi seorang pemimpin baik itu di daerah maupun di DPR RI misalnya. Tapi memang ada hal-hal yang kemudian tidak bisa kita tinggalkan kalau semuanya merasa tidak mampu untuk menggendong kekuasaan, maka kepada siapa lagi kita harus menyerahkan tongkat-tongkat estafet kepemimpinan ini. Nah ini yang sangat penting. Makanya saya pernah di Indofat, saya pernah bicara bahwa memang terkadang siapapun yang mengikuti proses pilkada atau pilpres itu sudah melampaui batas-batas dirinya sendiri sebenarnya. Setiap pemimpin itu saya kira bukan lagi disebut manusia biasa karena banyak sekali hal-hal yang kita sebut irasional yang berpotensi kita rasakan pada saat kita melaksanakan proses kepemimpinan itu sendiri di Indofat. Contoh saja paling sederhana, tidak semua kepala daerah siap untuk dikritik. Tidak semua kepala daerah siap untuk dibully. Tidak semua kepala daerah kemudian siap untuk dijatuhkan atau dimakzulkan. Tidak semua kepala daerah atau kepala negara yang bisa menghilangkan sisi-sisi egoismenya sendiri. Nah ini memang persoalan mentality, ini persoalan psikologi yang memang tidak ada sekolahnya di Indofat.
Ini betul-betul tidak bisa disebut learning by doing juga. Kadang-kadang kita learning by watching juga. Nah, ini yang hari ini saya kira Dindafat menjadi penting sekali dalam sekolah politik melalui Amanat Institut. Memang politik ini kalau saya berpendapat tidak ada pendidikan bakunya Dindafat, karena ini semua betul-betul terjadi melalui pembelajaran di lingkungan kita. Contoh kayak pernah ada joke ya di Dafat ya, berteman dengan tukang parfum ya pasti ikut wangi juga, ya kan? Nah, berteman dengan di Dafat minimal ikut ganteng juga, kan gitu. Nah, berteman dengan politisi mungkin paling tidak dia punya sense of politik ke depan, walaupun gayanya berbeda-beda. Tadi tentunya Pak Fahri punya pemandangan yang berbeda, kami berbeda, bahkan mungkin di Dafat juga punya gaya yang berbeda dengan saya, walaupun kita dalam satu naungan partai yang sama, katakanlah begitu. Nah, tapi ini kita tidak berbicara pada poin perbedaannya, tapi bagaimana kita menyatukan perbedaan itu dalam satu buah pikir yang paling tidak bisa menjadi manfaat bagi arah masa depan pembangunan bangsa kita yang kita cintai ini. Nah, olehnya itu, Dinda, saya berterima kasih. Tentunya sekolah politik juga sangat penting buat saya untuk menjadi wadah diskusi, bertukar pikiran bagi siapapun yang turut menjadi peserta dari diskusi ini, sehingga ke depan lahirlah generasi-generasi baru, generasi-generasi yang tidak hanya orang bilang itu zaman milenium atau milenial, mungkin ke depan sudah titanium ya. Saya nggak tahu lagi ada istilah-istilah apa ke depan. Tapi yang paling utama tadi adalah bagaimana kita membangun kecintaan kita, sense of belong, rasa memiliki terhadap bangsa kita, negara kita, dengan cara-cara yang paling sederhana. Ya, dengan cara-cara yang paling sederhana. Berterima kasih kepada negara yang telah merawat kita sampai hari ini dengan segala macam fasilitas yang ada. Itu tidak perlu ribet-ribet, gitu kan? Tidak perlu ribet-ribet. Cukup mengikuti apa yang telah menjadi aturan yang berlaku di negara kita. Saya kira itu sudah sangat cukup, dan saya kira negara juga pasti akan sangat berterima kasih mengoptimalkan apa yang bisa kita punya, menyampaikan pikiran-pikiran yang cerdas, pikiran-pikiran yang kemudian bisa membangun bangsa ini secara bersama-sama. Saya kira itu saja, Dinda Faat. Terima kasih banget sudah mengajak kami menjadi bagian daripada diskusi hari ini. Insya Allah dengan waktu ke depan kita bisa kembali lagi bertukar pikir ya terkait dengan hal-hal yang tidak kalah penting sekaitan dengan pembangunan bangsa ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Said yang bukan hanya memberikan kepada kita pemahaman politik, tetapi juga berbagi pengalamannya, berbagi kegelisahannya, berbagi energi apa yang harus dipunya, mentalitas seperti apa yang harus dipunya oleh anak-anak muda sehingga mereka bisa ikut terlibat. Tadi yang saya garis bawahi, kalau tadi Pak Fahri memesankan politik itu berat loh, politik itu nggak semua orang bisa menggendong kekuasaan. Tapi di sisi lain, kita juga butuh suara yang mengatakan bahwa kalau nggak kita, siapa? Kalau kita nggak terpanggil, maka jangan-jangan orang lain juga nggak terpanggil. Nah, jadi kita juga harus ikut terlibat untuk berusaha semaksimal mungkin, karena siapa tahu kita adalah orang yang hari ini sedang dibutuhkan oleh Republik ini, oleh bangsa ini untuk membuat semuanya lebih baik. Nah, itu juga jadi penutup kita sore hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bertahan. Ada ratusan orang yang sudah bertahan sampai sore ini, luar biasa. Dan ada tugasnya, karena ini sekolah, ada tugasnya. Teman-teman silahkan menulis. Kalau tadi kata Pak Fahri menulisnya di koran, di majalah. Kita hari ini sudah zaman media sosial. Silahkan teman-teman menulis kesannya, komentarnya, testimoninya tentang sekolah politik AI, sekolah politik milenial ini di Facebook, di Instagram, atau dimanapun. Mudah-mudahan itu jadi ruang buat teman-teman mengekspresikan gagasan. Karena dengan itu pula nanti kita akan memilih 20 orang terbaik yang akan diundang ke Jakarta untuk mengikuti Amanat Institute Fellow. Jadi Amanat Institute Fellow di acara Amanat Institute Fellowship. Saya Fad Pahdepi, Direktur Eksekutif Amanat Institute, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara, tadi Pak Zulkifli Hasan, Pak Fahri Ali, kemudian Pak Sigit Purnomo Said atau Kanda Pasha Ungu yang sudah berbagi kepada kita semua. Saya undur diri di sini, terima kasih.
Kita akan tutup sesi ini dengan pemutaran satu video yang luar biasa, juga mudah-mudahan mencerahkan teman-teman di rumah, memberi inspirasi, karena inilah saatnya kita bekerja dengan gagasan dan memperjuangkan apa yang disebut sebagai politik gagasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.